Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah Sari, NIM 9923072 dari kelas PAI 6B Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Memimpin diskusi kelompok kecil adalah proses mengatur keterlibatan sekelompok siswa dalam interaksi belajar mengajar yang bertujuan memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Dan diskusi kelompok adalah hubungan interaktif antar kelompok-kelompok kecil siswa yang dibentuk untuk kebutuhan pembelajaran dengan dibimbing guru untuk saling berbagi informasi, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, memecahkan suatu masalah. Jadi, pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif. Tujuan keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Pertama, siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecah oleh karena mereka. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang terakhir, siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Komponen-komponen keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Pemusatan perhatian siswa terhadap topik dan masalah yang didiskusikan dengan cara yang pertama, menyampaikan topik atau rumusan masalah yang akan dibahas pada awal diskusi. Yang kedua, mengemukakan masalah-masalah yang lebih spesifik lagi. Yang ketiga, mengingatkan siswa tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam diskusi terhadap topik, masalah yang dibahas, serta tujuan diskusi. Yang terakhir, membuat rangkuman hasil pembicaraan diskusi. B. Menjelaskan masalah maupun usulan atau pendapat. Dilakukan dengan cara 1. Menguraikan atau merangkum ide-ide, gagasan dan pemikiran yang disampaikan siswa. Yang kedua, meminta komentar atas siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa untuk memperjelas atas sebuah pikiran yang telah dilontarkan. Yang ketiga, menguraikan gagasan siswa dengan pemberian tambahan informasi. C. Menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Menganalisis pendapat siswa dilakukan dengan 1. Meneliti apakah pendapat dan gagasan yang disampaikan siswa didasari atas referensi yang kuat atau didasari atau pikiran yang logis atau rasional. Yang kedua, memperjelas gagasan dan pikiran yang disampaikan siswa, mana yang bisa diterima dan disepakati dan pikiran serta pendapat siswa yang tidak dapat diterima dan disepakati. D. Meningkatkan usulan siswa. Cara yang dapat dilakukan agar siswa memberikan sumbangsi pemikiran dalam kegiatan diskusi dapat dilakukan dengan cara 1. Memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Yang kedua, memberikan contoh-contoh verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, memberikan kesempatan berpikir yang cukup kepada siswa. Yang terakhir, memberikan perhatian dan dukungan terhadap pemikiran siswa. E. Menyebarluaskan kesempatan berpartisipasi. Pemberian kesempatan berpartisipasi kepada siswa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memancing siswa berpartisipasi dengan berbagai cara. Yang kedua, mencegah peserta diskusi berbicara serentak dan tidak beraturan dengan memberikan kesempatan kepada mereka semua siswa berpartisipasi secara bergiliran. Yang ketiga, mencegah secara bijaksana bila terjadi monopoli pembicaraan oleh salah seorang siswa. Yang terakhir, mendorong siswa agar memberi komentar atas pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan siswa lainnya. Menutup diskusi. Untuk menutup diskusi dapat dilakukan dengan cara 1. Membuat rangkuman dan kesimpulan hasil diskusi dengan bantuan dan bersama-sama siswa. Yang kedua, memberikan masukan tidak lanjut apa yang harus dilakukan dari hasil diskusi serta gambaran tentang topik diskusi yang akan datang. Yang ketiga, bersama-sama siswa menilai proses dan hasil diskusi yang telah dilakukan.
Prinsip-prinsip keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. A. Diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Hal ini ditandai dengan adanya keantusiasan berpartisipasi, kehangatan hubungan antar pribadi, kesediaan menerima dan mengenal lebih jauh topik diskusi, dan menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, semua anggota kelompok mempunyai keinginan untuk mengenal dan dihargai, dapat merasa aman dan bebas mengungkapkan pendapat. B. Perlu perencanaan dan persiapan yang matang, meliputi 1. Topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, minat dan kemampuan siswa. Yang kedua, masalah hendaknya mengandung jawaban yang kompleks, bukan jawaban yang tunggal. Yang ketiga, adanya informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik tersebut agar para siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang sama. Yang terakhir, guru harus benar-benar siap dengan sumber informasi sebagai motivator sehingga mampu memberikan penjelasan dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi siswa. Diskusi kelompok kecil sangat bermanfaat bagi siswa untuk 1. Berbagai informasi dan pengalaman antar siswa dalam membacakan suatu masalah. B. Dapat meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan yang sedang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan pengalaman keterlibatan siswa dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi secara logis, rasional dan sistematis. Yang terakhir, memupuk kerjasama dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam kelompok. Mengingat banyak manfaat yang diperoleh siswa dari diskusi kelompok kecil dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan. 1. Agar jangan sampai diskusi didominasi oleh seorang siswa dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa lainnya, apalagi guru. Yang kedua, hindarkan monopoli pembicaraan oleh siswa yang tertentu. Yang ketiga, hindarkan pembicaraan yang tidak relevan dengan topik diskusi. Yang keempat, mengatur agar siswa semua berpartisipasi dengan mendorong serta memberi kesempatan kepada siswa yang enggan untuk berpartisipasi. Yang kelima, memperjelas serta mempertegas sumbangan pemikiran siswa terhadap pemecahan masalah yang didiskusikan. Yang terakhir, akhiri diskusi dengan membuat kesimpulan secara efektif. Nah, itulah isi materi memimpin diskusi kelompok kecil, dan saya akan memberikan satu contoh keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu harap kalian memahami bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini Ibu akan membagikan kelompok terdiri atas 2 atau 3 orang. Yang pertama, kelompok 1 dengan materi beriman kepada Allah, dan kelompok 2 beriman kepada malaikat. Nah, itulah salah satu contoh diskusi kelompok kecil. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.